Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dengan NPM 2301052. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana antara hubungan iman dan takwa. Takwa adalah menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, sedangkan iman adalah menurut pandangan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Najwa Sabilah dengan NPM 2301202122. Hubungan iman dan takwa terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini menunjukkan bahwa iman adalah fondasi dari takwa dan takwa merupakan konsekuensi dari iman yang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, termasuk pada perbuatan baik dan kepatuhan pada perintah agama. Nama saya Nabila Putri, NPM 23010273. Iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan hidup dan sikap hidup. Sedangkan takwa adalah menjadikan jiwa berada dalam perlindungan dari sesuatu yang ditakuti, kemudian rasa takut juga dinamakan takwa. Perkenalkan, nama saya Maulida Natasha, NPM 230106. Menurut saya, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya. Iman adalah beriman pada pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul, atau dengan selain ajaran Allah yang terwujud dalam ucapan dan perbuatan. Wujud iman menurut 3 unsur, yaitu islati, ucapan, dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfat Fati Wijaya, NPM saya 23010099. Pertanyaannya, bagaimana proses terbentuknya iman itu? Iman terbentuk dengan mengenal ajaran Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, maka ajaran Allah itu langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, bagaimana mungkin dia beriman kepada Allah? Maka, kalau kita mau keluarga kita beriman kepada Allah, maka ajaran Allah harus diperlukan sedini mungkin di usia dengan jenjang kemampuan berpikirnya orang tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana, NPM saya 23010105. Pada dasarnya, proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan, kemudian meningkat menjadi senang atau benci. Mengenal ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Jika seorang tidak mengenali ajaran Allah, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan, karena tanpa pembiasaan, seseorang bisa saja semula benci berubah menjadi senang. Seseorang harus dibiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang, agar menjadi senang dan terampil dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Perkenalkan, nama saya Devi Nurhaka, NPM 23010017. Beriman adalah syarat penting dalam menjadi muslim. Tanpa iman, Islam seseorang perlu dipertanyakan. Proses terbentuknya iman dalam diri seseorang itu melalui 2 tahap. Yang pertama didahului oleh pengetahuan tentang Tuhan, 2 timbullah sikap percaya kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adila, NPM 23010039. Proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan, kemudian meningkatkan menjadi senang atau benci. Tahapan permulaian kehidupan terbentuknya iman dengan cara yang baik dilakukan oleh orang tua pada saat anaknya masih balita ataupun masih dalam kandungan. Yang kedua, tahap pengenalan tentang keimanan itu dengan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khairul Ihsan Hasibuan dengan nomor NPM 23010220. Di sini saya akan menjawab soal tentang sebutkan 4 ciri-ciri orang beriman yang akan dijelaskan oleh Abang Yudi. Saya Devonta Prasasti, nomor NPM 3010053. Saya akan memberikan penjelasan kriteria orang yang beriman. 1. Memiliki rasa takut dalam hatinya. Yang 2. Adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. 3. Tawakal hanya kepada Allah. Dan 4. Mendirikan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Dendra. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya jelaskan 4 kriteria orang yang beriman. Yang pertama, meyakini dalam hati bahwasannya Allah itu ada. Yang kedua, orang beriman terdapat dalam lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, orang yang beriman adalah dengan perbuatannya, seperti mengerjakan sholat,
menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Yang keempat, bertawakal. Bertawakal pada Allah yang artinya menyerahkan perkara dan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari jawaban saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.